Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 27 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Penggunaan Sosial Media Terhadap Kemampuan Bersosialisasi Remaja. Perkenalkan, nama saya Azura Nurul Sukma dengan NRP 50072010008. Saya akan memaparkan tentang latar belakangnya dibuat karya tulis ilmiah ini. Pada era kini, teknologi berkembang dengan pesat. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi adalah internet. Dari internet, kita bisa mendapatkan berbagai hal dengan mudah, seperti berita terkini, permainan online, belanja secara online, dan lain sebagainya. Salah satu pemanfaatan internet yang kita ketahui adalah media sosial. Orang-orang dari berbagai golongan memiliki akses ke media sosial. Remaja merupakan pengguna tertinggi dari media sosial. Mengapa bisa seperti itu? Remaja masih ingin terlihat eksis. Cara untuk mendapatkannya ialah dengan memainkan media sosial yang menyajikan berita-berita terkini atau yang sedang populer. Selain itu, media sosial juga dapat melakukan hal lain seperti panggilan gratis, panggilan video gratis, dan upload foto dan video. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, tentu memiliki dampak negatif. Dampak negatif ini kemungkinan dialami oleh sebagian besar remaja yang merupakan pengguna tertinggi media sosial, yaitu kecanduan. Manusia yang seharusnya bersosialisasi dengan dunia luar menjadi lebih sibuk untuk bermain di media sosial. Mereka menjadi lupa terhadap dunia sekitarnya. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial Terhadap Kemampuan Bersosialisasi. Saya Dinda Livia, NRP 50122011016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya tadi. Setelah tadi dijabarkan tentang latar belakang dari penelitian ini, muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dirangkum dalam rumusan masalah. Antara lain yang pertama, berapa intensitas para remaja khususnya mahasiswa bermain media sosial dalam sehari? Yang kedua, apa yang membuat para remaja suka bermain media sosial? Yang ketiga, apa dampak dari kecanduan media sosial terhadap kemampuan bersosialisasi para remaja khususnya mahasiswa? Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui intensitas para remaja khususnya mahasiswa bermain media sosial dalam sehari. Yang kedua, mengetahui alasan para remaja suka bermain media sosial. Yang ketiga, mengetahui dampak dari kecanduan media sosial terhadap kemampuan bersosialisasi para remaja khususnya mahasiswa. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Untuk manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah informasi dan pengetahuan tentang dampak-dampak kecanduan media sosial bagi para remaja khususnya mahasiswa terhadap kegiatan bersosialisasi mereka. Untuk manfaat secara praktis ada dua, yaitu bagi para remaja. Penelitian ini bermanfaat agar para remaja paham dan mulai mengurangi penggunaan media sosial yang berlebih. Dan untuk orang tua, penelitian ini bermanfaat agar orang tua memahami bahwa media sosial memberikan dampak baik dan buruk bagi kehidupan bersosialisasi remaja. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, dilakukanlah survei secara singkat. Survei ini dilakukan dalam lingkup Institut Teknologi 10 November karena sasaran dari penelitian ini adalah mahasiswa. Survei ini dilakukan dengan cara membagikan angket-angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara online untuk mengetahui respon mahasiswa ITS tentang tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam bab 2 ini berisi landasan-landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kemampuan bersosialisasi. Pengertian kemampuan bersosialisasi itu sendiri adalah proses perkembangan kepribadian seseorang manusia selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Chaplin, kemampuan bersosialisasi merupakan kemampuan seorang individu dalam proses mempelajari adat, kebiasaan suatu kebudayaan di lingkungan tertentu. Hal ini sejalan dengan Kuswardoyo dan Sadik yang berpendapat
bahwa kemampuan bersosialisasi merupakan suatu kemampuan untuk menjalin hubungan dua individu atau lebih yang ditandai dengan kemampuan beradaptasi dan proses yang membentuk individu untuk belajar menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir serta berfungsi dalam kelompoknya. Pada zaman sekarang, teknologi sudah sangat berkembang, baik itu dalam ilmu sains maupun yang lainnya. Namun, dalam perkembangannya, teknologi juga mempengaruhi kemampuan bersosial masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar ke masyarakat dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial. Semenjak teknologi hadir, maka muncullah perkembangan media sosial melalui smartphone, sehingga terciptanya gaya baru dalam berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi tatap muka mulai tergeser dengan komunikasi gaya virtual melalui media sosial yang mengutamakan dan didukung oleh kecanggihan teknologi. Perkembangan dan kemajuan teknologi memang memberi dampak positif bagi penggunanya, namun tanpa disadari para penggunanya mulai melupakan keharusan membiasakan dalam berkomunikasi secara langsung. Nah, dasar teori yang selanjutnya adalah media sosial. Pengertian media sosial menurut Douglas pada tahun 2008 adalah suatu wadah untuk menghubungkan banyak orang dalam lingkungan sosial secara online melalui penggunaan website. Askalani pada tahun 2012 juga menjelaskan bahwa pengguna media sosial itu terbagi menjadi dua. Pengguna yang melakukan aktivitas seperti memberikan komentar dalam postingan foto atau status, serta saling mengirim pesan dan aplikasi chat disebut dengan pengguna aktif. Sedangkan, pengguna yang hanya mengecek aplikasi dalam media sosial, mengunjungi situs web, dan sekedar melihat gambar, foto, atau hiburan lainnya disebut pengguna pasif. Nah, dasar teori selanjutnya adalah kecanduan media sosial. Kecanduan internet menurut Orszag yang dijelaskan pada tahun 1999 merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik dibanding kehidupannya sehari-hari. Kecanduan internet juga dapat dilihat dari intensitas individu dalam menggunakan internet yang tersambung dengan sarana komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan jaringan sehari-hari dalam hitungan. Horrigan pada tahun 2002 berpendapat bahwa penggunaan internet yang berlebihan dapat dilihat pada intensitas dan frekuensi penggunaan internet sehingga membentuk perilaku kecanduan. Para ahli menggolongkan pengguna internet ke dalam 3 kelompok berdasarkan intensitasnya. Yang pertama adalah heavy users. Ini adalah pengguna yang menggunakan waktunya di internet dengan durasi lebih dari 40 jam per bulan atau sekitar 6 jam per hari. Yang kedua adalah medium users, yaitu individu yang menggunakan waktunya di internet dengan durasi lebih dari 10-40 jam per bulan atau berkisar 3-6 jam per hari. Yang ketiga yaitu light users, yaitu individu yang menggunakan waktunya di internet dengan durasi lebih dari 10 jam per bulan atau kurang dari 3 jam per hari. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Untuk mendapatkan data hasil penelitian, kami menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan tujuan penelitian ini. Dari hasil pengisian kuesioner, terdapat 35 koresponden yang masing-masing sudah menjawab 5 topik pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama yaitu, waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial dalam sehari. Dari total koresponden, yaitu sekitar 2,8% menghabiskan waktu 0-30 menit untuk bermain media sosial, karena mereka mempunyai aktivitas kesibukan yang lain. Lalu, sekitar 31,4% koresponden menghabiskan waktu 1-3 jam untuk dalam menggunakan media sosial, karena mereka bisa menggunakannya saat waktu istirahat, dan sebanyak 65,7% koresponden menghabiskan waktu lebih dari 3 jam karena mereka mempunyai banyak waktu luang dari pagi sampai malam hari. Lalu yang kedua, pengaruh kebiasaan bermain sosial dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hasil ini terdapat 5 nilai variabel yang berbeda, di mana jika nilai variabelnya semakin tinggi, maka tingkat kepengaruhan semakin besar. Sekitar 34,2% koresponden memilih tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat 5, karena mereka bisa mendapatkan banyak teman
baru dari berbagai daerah dengan media sosial. Lalu koresponden yang memiliki tingkat 4 adalah sebanyak 40%. Karena mereka menganggap media sosial membuat diri mereka menjadi lebih aktif dan semakin lancar dalam berkomunikasi. Lalu, koresponden yang memiliki tingkat 3 yaitu sebanyak 20% dengan alasan bahwa mereka mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain daripada harus bertemu secara langsung. Berikutnya, koresponden yang memiliki tingkat 2 adalah sebanyak 2,8% karena mereka menganggap media sosial tidak memudahkan seseorang untuk mendapatkan sikap pergaulan. Dan terakhir, koresponden yang memiliki tingkat 1 yaitu hanya sebanyak 2,8%. Karena mereka hanya menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan berita penting, tidak berpengaruh kepada pergaulan mereka masing-masing. Lalu, yang ketiga adalah kebahagiaan yang dirasakan saat bermain media sosial. Dari total koresponden, yaitu sekitar 45,7%, merasakan kebahagiaan karena mereka menganggap media sosial dapat menjadi sarana untuk menghibur diri dari kesibukan sehari-hari. Lalu, sekitar 17,1% koresponden menggunakan media sosial untuk melihat berita dan informasi penting. Lalu, sementara itu, sebanyak 88,5% tidak merasakan kebahagiaan saat bermain media sosial. Karena mereka hanya menggunakan media sosial hanya untuk berkomunikasi. Lalu yang keempat, interaksi dengan orang baru. Dari total korespondennya itu sebanyak 54% lebih memilih untuk mengajak berkenalan. Karena mereka menganggap mereka bisa menambah teman baru. Lalu sekitar 42,8% lebih memilih untuk diajak berkenalan. Karena mereka merasa tidak tahu kalimat yang tepat untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Dan 2,8% koresponden lebih memilih untuk tidak berkenalan saat berinteraksi dengan orang baru. Karena mereka mempunyai rasa malu. Yang terakhir yaitu cara kesukaan dalam berkenalan dengan orang baru. Sekitar 88,5% koresponden lebih menyukai untuk berkenalan secara tatap muka. Karena mereka menganggap mereka dapat berinteraksi secara langsung dan dapat mengenal seseorang lebih dalam. Lalu, koresponden sebanyak 11,4% lebih memilih berkenalan dengan media sosial. Karena mereka menganggap berkenalan dengan media sosial lebih praktis untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas para remaja, khususnya mahasiswa, dalam bermain media sosial. Lalu, untuk mengetahui alasan para remaja suka bermain media sosial. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari kecanduan media sosial bagi para remaja, lebih tepatnya mahasiswa. Subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi 10 November dari berbagai departemen yang memiliki akun media sosial dan aktif menggunakannya. Subjek dalam penelitian ini juga memiliki teknologi yang menunjang aplikasi-aplikasi media sosial. Dari data hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa intensitas waktu yang digunakan pengguna aktif media sosial dalam mengakses media sosial sebanyak 65,7%, yaitu selama lebih dari 3 jam dalam sehari. Menurut Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu sama lain. Media sosial memiliki peminat yang banyak, tidak terkecuali para remaja. Munculnya berbagai macam media sosial memberikan pengaruh langsung, baik positif maupun negatif. Bagi remaja yang sedang labil, media sosial bisa memberikan pengaruh negatif bila dalam penggunaannya tidak bijak. Berdasarkan data mayoritas dari subjek, sebanyak 40% mengaku bahwa kebiasaan bermain media sosial lumayan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Mayoritas dari subjek, sebanyak 45,7% juga merasa bahagia saat mengakses media sosial. Di media sosial, subjek dapat menemukan konten-konten menarik yang dapat menghibur subjek. Beberapa subjek mengatakan bahwa media sosial dapat menjadi sumber informasi. Dari media sosial, subjek bisa mendapat ilmu yang berguna. Banyak hal-hal baru di media sosial yang sebelumnya tidak diketahui subjek. Selain itu, subjek juga mengatakan bahwa media sosial jangkauannya luas sehingga subjek bisa tahu apa saja yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Saat subjek berinteraksi dengan orang baru,
Mayoritas sebanyak 54% memilih untuk mengajak orang itu berkenalan terlebih dahulu. Sebanyak 88,5% dari subjek lebih suka berkenalan dengan orang baru secara langsung dengan tatap muka. Bermain media sosial selama lebih dari 3 jam dalam sehari tidak memengaruhi kemampuan bersosialisasi pada mayoritas subjek. Banyak yang memilih untuk mengajak terlebih dahulu orang baru untuk berkenalan. Subjek juga mayoritas lebih suka untuk berkenalan dengan orang baru secara langsung dengan tatap muka. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dalam bab 4 ini berisi hasil analisis data dari 35 orang mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dari data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Poin pertama, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November, yaitu sebesar 65,7%, menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial lebih dari 3 jam sehari. Poin kedua, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November, yaitu sebesar 40%, berpendapat bahwa kebiasaan penggunaan media sosial mempengaruhi pergaulan mereka sehari-hari, baik itu dari sisi empati mereka terhadap sekitar maupun tingkat emosi mereka. Poin ketiga, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November, yaitu sebesar 45,7%, berpendapat bahwa mereka mendapatkan kebahagiaan saat menggunakan media sosial. Poin yang keempat, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November, yaitu sebesar 54%, lebih memilih saat mereka bertemu orang baru, mereka akan mengajak orang baru itu untuk berkenalan. Poin yang terakhir, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November, yaitu sebesar 88,5%, lebih suka berkenalan dengan orang baru dengan cara bertatap muka langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang menggunakan media sosial tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersosialisasi. Dari data yang diperoleh, mayoritas mahasiswa Institut Teknologi 10 November akan lebih dahulu mengajak orang baru tersebut berkenalan dan memilih untuk berkenalan dengan bertatap muka langsung. Namun, penggunaan media sosial mempengaruhi dalam empati dan emosi mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini media tidak hanya memberikan informasi yang bergantung kepada apa yang kita cari, tetapi juga memperlihatkan tentang kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara tidak langsung pula dengan mereka mengetahui kondisi dari orang-orang sekitar, hal tersebut akan mempengaruhi emosi dengan meningkatkan rasa empati mereka. Oleh karena itu, selama media sosial dipergunakan secara bijak, media sosial akan memberikan dampak yang positif bagi para penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.